Halo, selamat datang di channel Cari Uang. Oke, bagi teman-teman yang belum tahu ini channel apa, ini channel untuk mengedukasi teman-teman sekalian terkait finansial dan atau keuangan. Oke, pada episode kali ini saya akan membahas tentang berapa sih uang yang dibutuhkan untuk pensiun bekerja. Ini topik yang tidak terlalu sulit sebenarnya. Hanya saja beberapa di antara kita jarang memikirkan hal ini, apalagi terutama untuk orang-orang yang masih muda. Justru di usia yang sangat muda, ini kita harus sudah mulai memikirkannya sehingga kita bisa tahu berapa uang yang kita butuhkan saat ini untuk kita tabung dan investasikan supaya nanti kita di masa depan tidak kesulitan, tidak menghabiskan uang terlalu banyak di masa muda sehingga di masa tua kita atau di masa yang akan datang tidak memiliki tabungan sama sekali. Karena balik lagi, investasi itu sangat penting di usia muda, di usia awal. Waktu yang sangat tepat adalah saat ini. Jadi tidak ada kata terlambat apabila bagi orang yang sudah mungkin menginjak umur yang sudah lumayan. Menurut saya harus dimulai dari sekarang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas dan menghitung. Jadi teman-teman sekalian bisa melihat cara perhitungannya seperti apa. Jadi punya gambaran. Jadi di sini saya akan mencoba untuk menghitung proyeksi kurang lebih berapa sih yang dibutuhkan dengan asumsi pengeluaran kita saat ini. Jadi pengeluaran kita saat ini tuh relatif setiap orang relatif beda-beda ya. Jadi kita nggak bisa patokin dia harus 5 juta, ini satu harus 10 juta, nggak bisa. Jadi saya akan asumsi aja, misalnya untuk investasi tertentu pengeluarannya flat ya 10 juta ya. Biar gampang juga perhitungannya. Karena 10 juta lumayan besar ya. Kita akan coba menggunakan investasi deposito ya. Pengeluaran per bulan 10 juta, dimana kalau pengeluaran per tahun menjadi 10 kali 12 120 juta, bunga depositonya 4%, potong pajak 20% sehingga dapat 3,2%. Kemudian uang yang dibutuhkan per tahun jadi berapa? 120 juta dibagi dengan 3,2% menjadi 3.750 juta. Wow, banyak ya. Ini jangan kaget, kenapa bisa sebanyak ini? Wah, ini susah sekali ya goalnya, karena bunga deposito itu bunganya konservatif ya. Berikutnya ada juga peer-to-peer lending, kita naikin resikonya sedikit. Pengeluaran per bulan dan per tahunnya kita asumsi sama, bunga peer-to-peer lendingnya kita anggap 15% per tahun, sehingga uang yang dibutuhkan menjadi 120 juta dibagi dengan 15% sehingga 800 juta. Wah, ini signifikan jauh ya bedanya ya, karena resiko yang diambil juga tinggi gitu. Semakin high risk high return, semakin tinggi resiko yang kita ambil berarti returnnya juga semakin tinggi. Semakin konservatif ya berarti kita membutuhkan uang yang semakin banyak di awal. Jadi kalau misalnya teman-teman mau, makanya di usia muda ini paling enak gitu ya untuk melakukan investasi, karena dengan di usia muda kita bisa mengabsorb risk yang terjadi. Nah, kalau di saya sendiri pribadi menggunakan peer-to-peer lending asetku, di mana TK basement poolnya 100%, kode referralnya ini bisa menggunakan kode referral saya untuk menawarkan bonus 100.000 untuk pendanaan pertama. Jadi bebas ya, ini teman-teman harus melakukan riset lagi masing-masing tergantung dari P2P lendingnya yang teman-teman suka gitu. Jadi kalau mau bisa menggunakan, kalau tidak juga bisa menggunakan peer-to-peer lending yang lain dan sangat banyak di Indonesia sekarang. Jadi balik lagi, high risk high return. Jadi ini gambarannya, jadi teman-teman udah tahu ya gambarannya kurang lebih berapa uang yang dibutuhkan. Ini adalah perhitungan kalau dengan asumsi pengeluaran 10 juta ya. Misalnya kalau teman-teman punya pengeluaran hanya flat 5 juta ya berarti kurang lebih setengahnya yang teman-teman butuhkan. Ini lebih mencerminkan cash flow. Jadi cash flow pengeluaran 10 juta berarti pemasukannya harus 10 juta juga. Kalau pemasukannya sesuai dengan pengeluaran ya berarti tidak ada tabungan, berarti ini pas. Jadi dengan uang sekian, dengan asumsi kita akan dapat return sekian terus, cash flow-nya per bulan kita asumsinya udah pas gitu. Kita bisa
financial independent, mendekati financial independent ya. Belum 100% financial independent. Oke. Jadi kalau asetku sendiri ini dia memang TKB 90-100%, maksudnya apa? Maksudnya itu tidak ada gagal bayar, selalu berhasil dibayarkan ke pendana. Kenapa bisa begitu? Karena mereka sudah asuransikan itu, jadi dia menjamin pokoknya kembali. Jadi di sini risknya sudah dimitigasi sehingga saya memilih asetku untuk P2P lending. Jadi sebelum memilih dan memasukkan dana, teman-teman harus analisa dulu ya, harus riset dulu gitu. Nah, kalau saya sendiri cenderung orangnya risk yang saya ambil itu lumayan moderate to high ya. Jadi tidak konservatif. Kalau konservatif memang agak lama gitu. Jadi tergantung orang lagi, tergantung risk appetite-nya lagi masing-masing orang seperti apa. Jadi kita bisa start dari sekarang untuk bekerja, kemudian mendapatkan uang, dan kemudian kita investasikan dan tabung seperti yang sudah kita hitung sebelumnya. Jadi kita sudah punya goal-nya seperti apa. Dengan kita set goal, set budget, kemudian kita bisa menikmati perjalanannya seperti itu. Jadi kita bisa mengumpulkan dana sesuai dengan target, dan pengeluarannya juga sudah dibatasi. Jadi jangan uang masuk 100, keluarnya juga 100. Itu tidak saving, oke? Oke, untuk episode kali ini sudah selesai di episode Cari Uang. Kalau teman-teman suka, tolong subscribe dan like untuk mendukung channel ini. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali.